Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Wilya Rara Irfantira dari Gugus 01 dengan NIM 22095110013. Di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan dan kenapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana. Yang pertama, kenapa saya memilih jurusan Fakultas Kedokteran Hewan? Karena jurusan Fakultas Kedokteran Hewan ini merupakan jurusan yang saya idam-idamkan sejak dulu. Selain itu juga menjadi seorang dokter hewan adalah cita-cita saya sejak menginjak bangku sekolah dasar. Kemudian yang kedua, alasan saya kenapa memilih Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana. Perlu teman-teman ketahui bahwa Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia ini hanya terdapat dalam 11 universitas. Dan salah satunya itu Universitas Udayana. Dan Universitas Udayana sendiri masuk dalam top 5 besar dengan jurusan Fakultas Kedokteran Hewan terbaik di Indonesia. Akreditasi dari Universitas Udayana sendiri terakreditasi A, dan khususnya untuk Fakultas Kedokteran Hewan, program studi pendidikan dokter hewan juga menyandang status akreditasi A. Kemudian yang kedua, Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Udayana memiliki 3 ikon atau 3 program unggulan, yaitu sapi Bali, babi Bali, dan anjing Kintamani Bali. Di sini saya menggambar sapi Bali. Sapi Bali ini memiliki ciri-ciri dan keunikan tersendiri, yaitu ciri-cirinya yang pertama, ukuran badannya itu berukuran sedang dan bentuk badan memanjang, kemudian bentuk badan padat dan dada yang dalam, kemudian ujung ekornya itu berwarna hitam, kemudian pada bagian tengah punggungnya selalu ditemukan garis belut atau bulu hitam memanjang dari gumpa hingga ke pangkal ekor. Kemudian jari hidung, kuku dan bulu ujung ekornya ini dia berwarna hitam. Dan untuk sapi betina sendiri, tanduknya itu tumbuh pada bagian luar bagian kepala, sedangkan untuk sapi betina tumbuh pada bagian dalam. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu daya profesional, beretika, dan berbudaya. Profesional adalah sikap dari seseorang yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik tanpa melibatkan urusan pribadi dari seseorang tersebut. Artinya di sini, dalam artian di sini, yaitu mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Meskipun misalkan ada masalah dari orang tersebut, tapi dia mampu menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dan tidak memasukkan atau mencampur adukan masalah pribadi di dalam pekerjaannya tersebut. Kemudian yang kedua, beretika. Beretika yaitu bertingkah laku atau memiliki sikap yang sopan, santun, dan memiliki sikap yang baik dan benar. Yang ketiga ada berbudaya. Berbudaya itu yaitu memasukkan unsur-unsur budaya sehingga kelestarian dari budaya dalam suatu daerah tersebut dapat terjaga. Selanjutnya, apa sih hubungan dari ketiga sikap ini, profesional, beretika, dan berbudaya, dengan profesi dokter hewan? Tentu saja berhubungan, karena seorang dokter hewan itu harus mampu menjadi seorang dokter hewan yang profesional, artinya dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kemudian beretika, bertingkah laku yang sopan, dan berbudaya tentunya tidak lepas dari kebudayaan masing-masing. Seorang profesi dokter hewan juga harus bisa menjadi seorang profesi dokter hewan yang mandiri, unggul, serta berbudaya. Kemudian selanjutnya itu, mengapa sih dokter hewan perlu ketiga sikap tersebut? Ya tentu saja perlu, karena dengan menerapkan ketiga sikap tersebut, profesional, beretika, dan berbudaya, pastinya nanti seorang dokter hewan mampu menjadi seorang dokter hewan yang bisa diterima di kalangan masyarakat, kemudian mahir dalam pekerjaannya, dan memiliki sikap empati serta sikap peka terhadap lingkungan sekitar, terutama masalah kesejahteraan hewan. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan rencana kuliah saya selama berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi untuk tahun pertama itu pada semester 1 dan semester 2 mengikuti seluruh rangkaian PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru.
kemudian mengenal UKM, unit kegiatan mahasiswa, PKM, program kreativitas mahasiswa, dan dies natalis. Kemudian mengikuti webinar dan mendapatkan IPK yang maksimal. Kemudian untuk tahun berikutnya, itu tahun kedua pada semester 3 dan semester 4, ikut kepanitiaan, mengikuti seminar, membuat program kreativitas mahasiswa, dan raih prestasi. Pada tahun selanjutnya, tahun ketiga pada semester 5 dan 6, memilih peminatan program studi, penelitian, kemudian seminar hasil, PKL, dan KKN. Kemudian untuk semester terakhir yaitu semester 7 dan 8 pada tahun keempat, yaitu menyusun skripsi, kemudian sidang skripsi, yudisium, dan wisuda. Demikian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.